Materi pertama kita ada Dr. Insinyur Israeli Zainal MTMHMM. Beliau adalah rektor dari Universitas Balikpapan Uniba periode 2021-2025. Beliau akan menyampaikan materi terkait IKN Nusantara sebagai poros maritim. Betul ya, Prof ya? Ya, sama aja. Baik, untuk itu saya persilakan dari Dr. Insinyur tadi untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Buana yang saya hormati, kepala Balikpapan atau yang mewakili Profesor ini teknologi Kalimantan itu Oke, saya singkat saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, pagi ini tema menarik dan ini terlapor ke otorita IKN. Kebetulan acara saya bersamaan dengan otorita hari ini, jadi saya izin dan membawakan materi ini. Nah, sebagai pengantar, materi yang akan saya bawakan adalah saya cocokkan dengan tema pengembangan sektor maritim di wilayah IKN. Oke, namun sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri. Saya aslinya adalah praktisi maritim, ya, dengan pengalaman lebih dari 50 tahun. Jadi biasanya meskipun guru besar kalau di kampus tidak pernah berpraktek, itu agak kurang match juga dengan lapangan. Tapi kalau Prof. Buana ini dua-duanya, beliau adalah insinyur profesional utama. Iya, jadi ini bukan gelar sebenarnya, keahlian, dan itu yang harus dilakukan. Itu prosesnya perusahaan. Terus pelatihan di luar negeri saya pernah Total Quality Management Jepang, kemudian Maritime Safety Management di Swedia, dari seluruh dunia pesertanya, kemudian Advanced Maritime Safety Management di China, Marine Survey di India, Special Inspector di Australia, dan MACE di Malaysia dan Thailand. Pengalaman konsultan sejumlah perusahaan pelayanan pertambangan batubara. Jadi rektor dan akademisi sampingan. Ya, ini untuk memperjelas, ya, karena kadang-kadang ada kesombongan akademik biasa di universitas daerah negeri. Kami praktis di bidang itu dan 20 tahun dengan gelar IT. Rektor Uniba, kemudian dekan pernah 2 kali. Sekjen Dekan Tensi Indonesia yang ketuanya Prof. Nizam, sekarang Sekjen Forum Rektor BI, yang dulu ketuanya Prof. Panut. Pengusaha juga pernah jadi ketua Asosiasi Pengusaha Nasional. Pengalaman pernah berpraktek yang sekarang lebih dari 10 negara. Terus kalau kemaritiman, mungkin saya salah satu yang terkait maritim Kalimantan karena saya berpraktek lama sekali. Ya, kadang-kadang kita kewalahan karena banyaknya kapal itu. Jadi ini potensinya luar biasa. Nah, hari ini kita kaitkan dengan IKN. Jadi saya sekedar bercerita dulu. Jadi IKN ini kalau kita lihat luasnya, luas sekali. Ya. Kalau Jakarta terlalu kecil untuk IKN, karena kalau kita bandingkan untuk kawasan inti pusat pemerintahan saja yang luasnya 6.600 hektar, masih lebih luas dari Jakarta. Dan inilah gambaran ibu kota negara dalam waktu. Sesungguhnya hanya nantinya 70% ini adalah hutan, ya. Dan ini kota masa depan yang tidak pernah terbayangkan. Kita tidak pernah membandingkan dengan Jakarta. Ini dengan Canberra, Tokyo dan lain-lain. Jadi di atasnya Jakarta nih. Kemudian energi baru terbarukan, smart. Yang penting teknologi termodern dan terbaru lah. Ya. Malah lagi sekarang dalam tahap pembangunan, awal tahun sudah mulai dibangun. Ya. Ini bayangan, ini saya sampaikan aja bahwa saat ini rencana IKN terbagi 3, 2019, 2020, 2022. Nanti di 2022 dari 296.000 hektar ditambah 56.000 lagi menjadi 301.000 hektar masuk ke laut. Ya, jadi dulu Bapak itu tidak pernah berpikir akan ada laut. Sekarang dimasukkan unsur laut atau unsur maritim sebagai kajian. Jadi kalau kita mau lihat sampai tahun 2020 belum berpikir sama Bapak. Kenapa? Tidak ada orang teknik, orang kayak ITS, ITK.
yang membedakan. Jadi kita itu biasa kadang-kadang poros maritim dunia, kemudian tol laut, tapi yang betul-betul mau mengembangkan masalah pelabuhan itu kurang. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini sangat tepat, karena potensi maritim Indonesia itu sangat luar biasa, apalagi ibu kota negara Nusantara yang kita katakan dilewati Alki 2. Saya tidak akan bicara terkait Alki 2 karena saya lihat materinya dari Balitbang, fokus ke Alki 2. Ya, jadi kemarin saya memang koordinasi, Prof. Buana juga saya sempat cek anunya supaya apa yang saya sampaikan berbeda dengan yang beliau sampaikan. Saya tidak akan bahas secara spesifik Alki 2. Ini peristiwa tahun 2019, 26 Agustus 2019. Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia, yang Dekan Teknik UI, Dekan UGM, Prof. Nisan, yang sekarang Dirjen ITB, Prof. Dekan Unhas, Dekan Teknik Unan, dan saya. 26 Agustus pagi, Pak Jokowi umumkan, Kalimantan Timur, ibu kota. Sempat itu, kita 26 siang, kami berempat, kemudian besoknya secara keseluruhan Dekan Teknik Indonesia menyepakati. Dulu dikatakan bahwa IKN itu green, blue, smart, sustainable city. Sebagai saya kebetulan orang praktisi mesin, S1, S2 perkapalan, Unhas, menyatakan bahwa ini ada miss dari konsep nasional. Saat itu lahirlah apa yang namanya Blue City. Ini 26-27 Agustus. Jadi konsep Blue City itu adalah Forum Dekan Teknik Indonesia yang memulai di saat 2019-2020 tidak pernah dimiliki. Padahal pengalaman saya, kami di sini kewalahan memeriksa kapal. Bahkan banyak kapal-kapal di sini itu dibuat di sini seakan-akan buatan Singapura. Ya. Oke, lanjut. Nah, di 26 Agustus, 27 Agustus kami tindak lanjuti. Jadi kita tidak berteori, kita bahas secara khusus di Rakernas, kami undang semua Dekan Teknik Indonesia untuk membahas bagaimana supaya IKN itu dioptimalkan karena punya potensi yang strategis namanya Alki 2, Alki Indonesia 2 ini halaman 1 Korea ini Prof. Nisam, kemudian ini promosi daripada Dekan Teknik Indonesia yang pada intinya kita sampaikan ke pemerintah Blue City, Blue Economy, kemudian potensi Alki 2 yang biasanya kalau kita katakan bandingkan dengan Alki 1, Alki 2 lebih potensi, lebih dalam, lebih luas. Yang mana kita tahu Alki 1 sejak zaman abad ke-16 itu jadi arus perdagangan internasional yang membuat Singapura dan Malaysia kaya. Bisa menghasilkan triliunan dari potensi itu. Ini yang jadi acuan. Jadi kita lusi itu saat itu ya. Oke, ini ada. Jadi ini tidak sekedar ini ada sudah ini koran ini 10 November 2019. Kami bertemu 9 November 2019. Kemarin sempat ngobrol sama tim otorita. Kebetulan saya diminta jadi salah satu tim sekarang. Dia bilang 2020 sudah dibahas Rakernas. Saya kasih lihat, kami punya dokumen. Ya, kan? Oke, tadi malam juga kami komunikasi dengan orang otorita. Nanti akan bertemu dengan deputi untuk kemaritiman untuk mengembangkan diskusi kita hari ini. Jadi kita harus follow up ini. Apa yang kita lakukan ini hari ini lanjutan sejarah dari konsep IKN itu. Oke, ini masih kelanjutannya. Saya akan singkat saja. Ini kita katakan potensi laut, lalu laut masih terpinggirkan, ya. Jadi pada prinsipnya bahwa kalau kita bandingkan misalnya pemasukan 460, pembangunan 466 triliun hingga 100 tahun Indonesia merdeka, tidak ada apa-apanya dibandingkan potensi pengembangan alur laut Indonesia. Sekedar informasi, data terbaru penghasilan Kalimantan Timur untuk negara itu sekitar 500 triliun untuk tahun ini karena kita punya penghasilan per bulan sekitar 3,3 miliar US dollar. Jadi orang biasa, orang-orang tidak ngerti, oh ini pemborosan dari mana? Ya. Uang Kalimantan Timur sejak itu dipakai, ya. Dan sekarang yang akan dipakai cuma hanya 5,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar dan istana dan lain-lain. Orang selalu berpikir kira-kira 2024 sudah pakai 466 triliun. Yang saya sayangkan itu karena yang kadang-kadang ngomong ini intelektual. Ya. Oke, ini kami sudah nulis, sudah lama sekali. Kami sudah nyatakan
IKN butuh Blue City, ya kan? Nah, saya dapat info bahwa Blue City yang kita dengungkan ini akhirnya dipertimbangkan sehingga masalah laut itu menjadi bagian daripada IKN. Ini di tulisan di 18 Juli 2021. Ini sejumlah hal-hal penting yang memang match dengan konsep. Ada tulisan sekretariat juga. Memang sejak zaman awal Palu juga sudah menyatakan bahwa ALKI 2 merupakan jalur alternatif pelayaran pada lingkup domestik dan internasional. Kalimantan Timur ini kelihatan hutannya banyak, batu baranya banyak, tapi potensi maritimnya luar biasa. Secara nasional di sini ada Biro Klasifikasi Indonesia dan kategorinya utama sama dengan Jakarta dan Barat. Sehingga kalau saya itu kategori seperti itu artinya potensi maritim bukan hal yang luar biasa. Sangat banyak duit yang beredar di sini. Saya dengan Pak Wali Kota juga. Pak Wali Kota itu punya kapal HTS yang disewa sekitar 300-an juta sampai 400 juta per hari. Ya per hari ya. Dan itu salah satu kapal dari 5 kapal yang ada di dunia. Kita punya potensi. Jadi jangan takut kalau sangat banyak potensi. Ya. Ini, nah sekarang proyek IKN Nusantara, coba bayangkan kita tidak punya logistik. Maksudnya logistik ini butuhkan semua dari luar, dari pangan, jadi mulai dari pangan, mulai dari bahan bangunan, semuanya akan diangkut. Diangkut pakai apa kalau kapal? Artinya ke depan potensi itu akan banyak pada kapal yang lalu. Kita akan upayakan kalau saya salah satu poinnya pada lambat kita harus punya pelabuhan kelas dunia ya kalau setidaknya tidak kalah sama Singapura, karena Singapura itu bisa menghidupi ratusan tahun warganya hanya dengan pelabuhan. Kenapa? Lalu lalang ya. Kemudian memang masuk jalur alur laut ke Pulau Indonesia 2. Nah, ini juga yang jadi pertimbangan kenapa. Jadi dulu waktu mau diterapkan kalkif itu jadi kayak itu pilihan terakhir itu. Yang pertama kalkif, yang kedua kalkif, yang ketiga hampir tidak sebenarnya. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, IKN itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pak Gubernur itu ngomong ke Pak Jokowi, hutan kami diambil, kami tidak protes. Batu bara diambil, tidak protes. Bagi hasil kami kalah dengan Aceh, Papua dan lain-lain, tapi kami tidak protes. Kami lakukan secara konstitusional. Kaltim tidak pernah bertengkar satu sama lain. Kaltim adalah miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Itu kata-kata yang membuat Jokowi, oh iya. Dan satu hal yang membuat kita dipilih, karena ada 2 pelabuhan besar, kemudian banyak pelabuhan-pelabuhan. Artinya apa? Salah satu yang menunjukkan bahwa IKN dipilih adalah potensi kemaritimnya. Meskipun secara nasional bahkan nanti bisa mencatat itu, ya. Oke, ini salah satu yang akan dijadikan pelabuhan logistik karena ini kita awal Agustus sudah membangun kita. Masalah IKN sudah selesai, masalah hukum sudah selesai, masalah dana yang dulu orang bilang 466 triliun yang akan dipakai sampai 2024 itu sampai 100 tahun Indonesia merdeka. Bagi orang yang tidak pernah pegang proyek itu besar sekali dari bagian sering pegang proyek kecil. Tol Balikpapan Samarinda cuma 16,3 triliun, sedikit sekali. Kita baru punya tol, jadi sangat tidak rasional dan tidak punya pikiran bagi orang-orang yang mau masalah dana. Masa orang yang memberi sekitar 500 triliun per tahun masih dipermasalahkan. Ya itu saja yang saya sampaikan, yang saya ingin tekankan karena saya akan agak cepat kata-kata saya akan kemudian saya akan ikut secara online untuk saya jawab. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Jadi ini juga saya kebetulan diminta sebagai tim otorita sama pemerintah. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Sinergi kita semua kita akan melakukan itu. Kebetulan orang perkapalan, orang kelautan di sini banyak memang, termasuk besar sangat dari Batam. Jadi jangan pernah takut. Ya. Mengenai tadi Pak Rektor sampaikan, kurang minat hanya kurang sosialisasi saja. Dan di sinilah sumbernya uang yang paling banyak itu Pak Wali itu kaya karena Wali. Kemarin terakhir saya tanya ke jalanannya, kemarin dia bilang
siapa yang mampu desain kalangan ini sebagai desain. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf Prof karena saya harus berangkat ya. Jadi apa yang saya sampaikan nanti akan disempurnakan sama beliau. Oke, bravo Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.